Selamat hari Minggu, ketemu lagi sama Bang Joshua dari sini dan Kak Sandrina. Hari Minggu ini kita ibadah, temanya apa ya Kak ya? Apa sih Kak temanya? Bukan tema Bang, Terus? tapi hari ini kita mau memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Oh, hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, nah temanya adalah kita harus memberitakan Injil ke seluruh dunia. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, mari kita saat teduh. Lipat tangannya, tutup matanya, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke. Kita mau masuk ibadah sekolah minggu kita. Sebelum kita masuk ibadah sekolah minggu kita mengangkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah dengan Doaku. Abang mau dengar semuanya suaranya. Udah berapa minggu nih kita nggak sekolah minggu ya Kak? Iya Bang. Berapa minggu ya? 9 minggu kali ya. 9 minggu. Coba kita mau tes suaranya mereka satu persatu. Oke. Coba. Laskar Kristus. Siap. Gak ada suaranya ya. Lemes semua ya Bang ya. Coba sekali lagi kayu. Laskar Kristus. Siap. Ya, kita mau angkat lagu pujian kita, yaitu yang pertama I Love You Jesus, Burung pipit Dan baca kitab suci. Down, deep down in my
kita mendengarkan sebagian dari ceritanya, sebelum kita mendengarkan, kita angkat lagu pujian kita, Ku Ingin Dengar Cerita. Terima kasih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang sudah membawakan lagu pembuka untuk kita untuk memulai pembelajaran firman Tuhan sekolah minggu pada hari Kamis ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ini. Kami kembali melaksanakan pembelajaran firman Tuhan. Untuk itu buka hati dan pikiran kami supaya kami bisa mendengar dan juga mengerti, memahami firman Tuhan itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu HKBP Seresot Tanjung Priuk, pembelajaran firman Tuhan untuk hari kenaikan sekarang dilaksanakan dari HKBP Tanjung Priuk. Hari ini bukan seperti hari-hari biasa, hari Minggu kita berjumpa, tetapi kita berjumpa pada hari Kamis tanggal 20 berapa? 21 Mei tahun 2020. Tadi Imam Pendeta sudah bilang ya, hari ini kita memperingati hari kenaikan. Hari kenaikan siapa? Adik-adik sekolah minggu? Yesus, iya, hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan di hari ini itu tentang Elia, ya, tentang Elia. Pernah dengar Nabi Elia ya? Nabi Elia, ya, Elia ini nabi. Nabi itu siapa? Nabi itu orang yang mendengarkan firman Tuhan, lalu mengajarkan firman Tuhan itu kepada orang lain. Jadi didengar firman, lalu diajarkan kepada orang lain. Iya. Terus pertanyaannya nih, apa yang diajarkan Nabi Elia selama dia hidup? Ya. Nabi Elia mengajarkan kepada kita, kita harus menyembah Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang benar. Itu yang diajarkan Nabi Elia ya. Sembahlah Tuhan yang benar. Jangan disembah pohon ya. Jangan disembah batu atau patung-patung. Jangan disembah matahari, bulan, dan bintang. Benda-benda angkasa kita tidak boleh menyembah. Kenapa? Itu sia-sia untuk disembah. Kita harus menyembah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yesus Kristus. Benar sekali. Sekarang pendeta akan membaca firman Tuhan. Ya, satu ayat saja. Satu ayat aja. Sebenarnya firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Ya, mulai ayat 6 sampai ayat 14. Tapi Imam Pendeta hanya baca satu ayat aja ya, biar gak kepanjangan, yaitu ayat 11. Ini firman Tuhan tentang Nabi Elia yang naik ke surga. Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, kita memperingati ya, firman Tuhan Elia naik ke surga. Firman Tuhan dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 11. Beginilah firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu
naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Amang pendeta simpan dulu Alkitabnya ya. Oke. Jadi adik-adik sekolah minggu, tadi Amang pendeta sudah sampaikan kepada kita, Nabi Elia dia mengajarkan sembahlah hanya Tuhan saja. Sekarang Amang pendeta mau cerita nih sama adik-adik sekolah minggu, itu bagaimana atau apa yang terjadi sebelum Nabi Elia naik ke surga. Di sini Amang pendeta mau nunjukkan gambar sama adik-adik sekolah minggu semua. Ini diperhatikan ya, semua fokus dulu sama gambar yang Amang pendeta mau tunjukkan sama kita semua. Oke, jadi ada dua orang, yang satu Elia, yang satu Elisa. Elia itu lebih tua ya, dia gurunya. Elisa ini nabi, dia murid, belajar dari Elia. Jadi suatu ketika mereka berdua lagi jalan-jalan. Elia berbicara berkata sama Elisa, Elisa, Tuhan menyuruh aku untuk pergi ke Betel. Pergi kemana? Kurang keras. Pergi kemana adik-adik? Ke Betel. Iya. Elia mau pergi ke Betel. Lalu Elia bilang, kamu tunggu di sini ya. Aku pergi ke Betel seperti apa yang Tuhan katakan. Tapi apa kata Elisa? Elisa bilang, enggak mau. Pokoknya kemana kau pergi, aku harus ikut. Itu kata Elisa. Dia nggak mau. Aku nggak mau tinggal. Kemana kau pergi, Elia? Aku akan pergi ke sana. Akhirnya mereka berdua pergi kemana tadi? Ke Betel. Iya. Sampai di Betel, Elisa berjumpa dengan rombongan nabi. Jadi rupanya ada sekolah nabi zaman dulu. Ya, di Betel ada sekolah nabi dan ada nabi-nabi yang belajar di sana. Jadi ini banyak nabi-nabi sana ngomong sama Elisa. Elisa, kata nabi-nabi itu ya. Kau udah tahu kan kalau tuanmu si Elia itu hari ini akan naik ke surga dipanggil oleh Tuhan. Kau udah tahu kan katanya. Lalu Elisa menjawab nih. Aku udah tahu. Udah diamin aja katanya. Aku udah tahu itu. Diamin aja. Gak usah tanya-tanya tentang itu. Kata Elisa. Lalu Elisa ketemu lagi sama Elia. Sekarang Elia rupanya sudah dapat perintah baru dari Tuhan. Elia bilang sama Elisa, Elisa, kamu tunggu di sini di Betel ya. Karena aku disuruh Tuhan harus pergi ke Jericho katanya. Tapi sama seperti yang pertama tadi. Elisa bilang, gak mau. Gak mau, aku gak mau tinggal di sini. Kemana kau pergi, aku akan ikut sama kamu, kata Elisa ya. Nah, mereka berdua pergi berjalan ke Jericho. Di Jericho juga ada sekolah nabi, ada nabi-nabi. Nabi-nabi itu berjumpa kembali sama Elisa ya. Nabi-nabi, rombongan nabi-nabi. Pertanyaannya sama. Nabi-nabi itu tanya sama Elisa, Elisa, kamu udah tahu kan katanya. Kamu udah tahu kan kalau hari ini tuanmu Elia akan dipanggil Tuhan naik ke sorga. Lalu apa jawab Elisa? Elisa bilang, aku udah tahu. Aku udah tahu. Udah diamin aja. Udah aku tahu. Tenang aja katanya. Nah lalu Elisa ketemu lagi nih sama Elia. Ini yang terakhir. Elisa ketemu sama Elia. Elia bilang, sekarang Tuhan suruh aku untuk pergi ke sungai Jordan, kata Elia. Elia bilang, kamu tunggu di sini. Ya, kamu tunggu di sini. Tapi apa jawab Elisa? Sekali lagi Elisa nggak mau. Aku nggak mau diam di sini. Aku nggak mau nunggu di sini. Pokoknya kemana kamu pergi, aku akan ikut denganmu. Akhirnya Elia sama Elisa berdua pergi ke sungai Jordan. Tapi rupanya 50 orang nabi dari Jericho ikut. Ya, ikut dari belakang. Menyertai mereka. Nah, mereka jalan ke sungai Jordan. Jordan ya, bukan ya? Oke. Jadi ini Alkitab bilang rombongan 50 nabi itu menunggu agak jauh. Mereka melihat dari jauh.
Mereka melihat dari jauh, sementara Elia dan Elisa berjalan ke sungai Yordan itu. Tahu nggak? Rupanya mereka berdua pengen melewati sungai Yordan itu. Dan waktu itu sungai Yordannya sedang tinggi atau meluap. Ketika mereka berdua sampai di tepi sungai Yordan, nih perhatiin nih. Elia langsung buka jubahnya. Nih kelihatan ya, dia buka jubah Elianya. Buka jubah mau ngapain kira-kira? Mau menyelam ya? Bukan mau menyelam. Ya. Rupanya Elia membuka jubahnya digulung-gulung menjadi seperti tongkat gitu ya. Mirip Musa ini. Lalu dia pukul jubahnya ke sungai itu. Perhatiin ini. Dia pukul ke sungai. Apa yang terjadi? Sungainya terbelah dua. Mirip Musa ya. Membawa orang Israel lewat danau laut Teberau. Nih. Gambarnya, sungainya terbelah dua, Elia dan Elisa bisa lewat di tanah yang kering menyeberang sungai Yordan itu. Ini mukjizat ya, ini mukjizat. Sesudah mereka melewati sungai Yordan itu, mereka sampai ke seberang, airnya kembali menutup. Tadi terbelah, sekarang menutup kembali. Nah, di sini Elia bertanya kepada Elisa. Elia tanya gini nih, Elisa, sebentar lagi aku akan pergi. Kau mau minta apa dari aku? Nah, itu pertanyaannya. Sebentar lagi aku mau pergi, kau mau minta apa dari aku? Tahu nggak apa yang diminta Elisa? Siapa yang tahu? Coba ada di sekolah minggu. Ini udah pernah ceritanya ya. Apa yang diminta Elisa? Wah, ini gambar Elisa nih. Elisa bilang kayak gini. Aku pengen punya kekuatan yang sama sepertimu. Wih. Elia kan hebat ya, dia punya kekuatan. Dia bisa menyembuhkan penyakit. Dia bisa membangkitkan orang yang mati. Dia bisa melakukan mukjizat. Contohnya apa? Tepung minyak nggak habis meski dipakai. Hujan nggak turun. Itu mukjizat ya. Jadi Elisa bilang, aku pengen memiliki kekuatan seperti yang engkau miliki. Aku pengen sepertimu, kata Elisa. Terus apa jawab Elia? Tengok nih, wah, kayak agak bingung Elianya ya gambarnya. Iya, karena Elia bilang, itu sulit untuk kuberikan. Permintaanmu itu sulit untuk kuberikan. Kenapa? Karena bukan aku yang bekerja. Waktu menyembuhkan orang sakit itu Tuhan yang bekerja. Waktu membangkitkan orang mati itu Tuhan yang bekerja. Jadi aku nggak bisa, sulit untuk memberikannya. Tapi nggak apa-apa, gini aja kata Elia. Ya, perhatiin, gini aja. Nanti waktu aku naik terangkat ke surga, kalau kau bisa melihat aku naik ke surga, berarti Tuhan mau memberikan kekuatanku itu kepadamu, katanya. Itu tandanya ya. Kalau kau bisa melihat aku terangkat, berarti itu tanda kalau Tuhan mau memberikan kekuatan itu kepadamu. Pertanyaannya, Elisa bisa lihat enggak Elia naik ke surga? Bisa ya. Nah, ini firman Tuhan yang Amang Pendeta baca tadi. Tiba-tiba kelihatan sebuah kereta berapi, bukan kereta api ya, kereta berapi dengan kuda berapi. Tiba-tiba datang kereta berapi, kuda berapi, lewat mereka, memisahkan mereka berdua. Jadi mereka terpisah. Ini ada gambar lain yang bisa lebih jelas ya, tampaknya seperti ini gambar yang lain ini. Wah, di sini kelihatan jelas Elia sudah naik ke atas kereta berapi dengan kuda berapinya. Udah terpisah dari si Elisa. Nah, dia terangkat naik ke surga. Tahu nggak? Rupanya ada yang terjatuh atau yang tertinggal ya. Ada yang tertinggal dari Elia. Apa itu? Jubahnya. Dia terkejut. Aduh, tuanku udah naik ke surga. Luar biasa sekali pemandangan ini. Ada kereta berapi, ada kuda berapi. Ada di sekolah mungkin ada yang pernah lihat seperti itu nggak? Belum ya, Amang Pendeta juga belum pernah lihat. Ini pemandangan yang begitu mengherankan. Jadi dia terkejut nih, lihat gambarnya. Aduh, sampai megang kepala gitu ya. Si Elisanya. Nah, lalu Elisa dia ambil jubah Elia yang jatuh itu. Yang dipakai memukul sungai Yordan tadi, ingat ya. Dia ambil jubahnya, lalu dia pengen balik kembali ke seberang sungai. Berarti dia harus melewati sungai itu lagi, benar kan?
Iya. Nah, sekarang dia berpikir ya, aku sudah melihat tanda tadi. Berarti Tuhan sudah memberikan kekuatan itu kepadaku. Dia langsung coba nih. Dia langsung coba kekuatan itu. Dia ambil jubah Elia, lalu dia pukul ke air. Elisa pukul ke air. Perhatiin nih gambarnya nih. Ini agak banyak gambar ya hari ini ya. Dia pukul jubah itu ke air. Akibatnya apa? Terpisah enggak lah sungainya? Sungai Yordannya terpisah? Iya. Sungai Yordan terpisah seperti tadi. Dia bisa berjalan dari tengah untuk ke seberang. Jadi sesudah terpisah tuh, rombongan 50 murid yang tadi, 50 nabi yang tadi, mereka lihat dari jauh. Wah, rupanya Elisa sudah punya kekuatan seperti Elia. Nah, itu mereka langsung akui ya. Langsung begitu dilihat itu. Mereka langsung rombongan 50 murid tadi melihat. Dia sudah memiliki kekuatan. Inilah pengganti Elia, kata mereka. Nah, firman Tuhan hari ini pembelajarannya sampai di sini. Ya, mereka lihat mukjizat. Mereka sudah tahu dia sudah menggantikan Elia. Elisa sudah memiliki kekuatan dari Tuhan sama seperti Elia. Nah, adik-adik sekolah minggu seresort Tanjung Priuk, hari ini kita memperingati tentang kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amang Pendeta mau kasih gambar nih, 2 bentuk kenaikan ya. Di sebelah kanan ini kenaikan Elia ke surga, di sebelah kiri kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang Amang Pendeta mau tanya, siapa yang tahu apa persamaan Yesus dengan Elia? Ayo, siapa yang tahu? Ayo, ini gambarnya ya. Elia sama Tuhan Yesus. Ini apa? Siapa yang tahu? Apa persamaan Yesus dengan Elia? Mungkin kelas besar, ada dari adik-adik kelas besar. Apa sama persamaannya Yesus sama Elia? Nah, sama-sama bisa menyembuhkan. Yesus bisa menyembuhkan enggak? Bisa. Elia dia bisa menyembuhkan, benar. Apalagi persamaannya? Membangkitkan orang mati. Yesus membangkitkan orang mati, namanya Lazarus, benar. Elia membangkitkan orang mati enggak? Oh iya, anak janda miskin di Sarfat, gitu ya. Iya, anak janda itu meninggal lalu bangkit dari kematian. Apalagi persamaan Yesus dengan Elia? Siapa yang tahu? Yesus bisa melakukan mukjizat. Iya, berjalan di atas air bisa. Makanan bisa menjadi banyak, bisa. Elia juga melakukan mukjizat tapi dalam bentuk yang lain, benar. Apalagi kesamaan Yesus dengan Elia? Ini bisa dilihat gambar ya. Apalagi kesamaannya? Puasa. Yesus puasa berapa hari? 40 hari 40 malam. Elia? Sama. Elia juga puasa 40 hari 40 malam. Oke, pintar-pintar ada di sekolah minggu HKBP seresort Tanjung Priok. Apalagi persamaannya? Mungkin yang terakhir satu lagi. Ayo, siapa yang tahu? Masa dari sini nggak bisa lihat sih? Apa sih persamaannya? Ayo. Sama-sama naik ke surga. Ini digambar jelas ya. Sama-sama naik ke surga, tapi ada bedanya loh. Apa? Di sini ada api-apian nih. Ya, di sini ada nggak api? Nggak. Yang ada apa? Awan, seperti itu ya. Jadi Elia naik kereta berapi, kuda berapi, di dalam badai dia naik ke surga. Tapi Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, awan-awan meliputinya. Oke. Jadi adik-adik sekolah minggu, pada hari kenaikan sekarang, topik minggu kita ya, topik minggu kita hari ini itu memberitakan Injil kepada segala ciptaan. Beritakanlah Injil. Injil itu tentang siapa sih? Injil itu tentang Tuhan Yesus. Nah, sekarang Amang Pendeta mau kasih tahu nih. Adik-adik semua sudah percaya belum Yesus itu Tuhan? Sudah percaya Yesus Kristus itu Tuhan? Ya. Kenapa adik-adik bisa percaya Yesus itu Tuhan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa adik-adik sekolah minggu bisa percaya kalau Yesus itu Tuhan? Karena ada yang ceritain toh? Iya, karena ada yang memberitakan Injil kan sama kita. Karena orang memberitakan Injil kepada kita, kita tahu. Tadi Nabi Elia, dia mendengar firman Tuhan lalu dia beritakan. Jadi orang jadi tahu. Adik-adik sekolah minggu tahu karena ada yang memberitakan Injil.
Injil tentang Yesus. Makanya ada di sekolah minggu sekarang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Memang Alkitab bilang ya, Alkitab yang bilang Yesus naik ke sorga itu kembali kepada kemuliaannya sebelumnya. Dia kembali kepada keilahiannya. Itu bukti Yesus Kristus adalah Tuhan. Ada di sekolah minggu tahu nggak? Tahu nggak di luar sana nih, di luar sana masih banyak orang. Ya, masih banyak orang yang belum percaya Yesus Tuhan. Tahu kenapa? Karena mereka belum mendengar Injil. Karena berita keselamatan belum diberikan sama mereka. Perlu setiap saat mereka diberikan. Sama seperti ada di sekolah minggu ya, tiap minggu belajar firman. Tiap minggu belajar firman. Akhirnya gimana? Ya percaya sama firman. Hidup di dalam firman. Orang-orang itu juga perlu ya. Biar semakin banyak anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi di hari kebangkitan ini kita kembali diingatkan Tuhan kita adalah Yesus. Sembahlah Yesus. Pujilah Yesus. Jangan sembah apa tadi kata Elia? Jangan sembah pohon ya. Jangan sembah patung atau batu ya. Jangan sembah yang lainnya. Tapi adik-adik sekolah minggu semua menyembah siapa? Tuhan Yesus. Dia sudah naik ke sorga. Dia memerintah dari sorga. Memerintah kita semua. Jadi setiap minggu mari kita sembah Yesus Kristus. Sekarang hari Kamis. Hari Minggu nanti ada di sekolah minggu ajak papa mamanya, kakak adiknya ya. Untuk di depan televisi atau di depan teleponnya semuanya teleponnya. Untuk menerima pembelajaran firman dari gereja ya. Kiranya adik-adik sekolah minggu tetap sehat-sehat selalu. Tetap beriman kepada Tuhan Yesus. Karena dialah Tuhan kita satu-satunya. Amin. Sekarang semua tenang, lipat tangannya karena kita akan berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur anak-anak sekolah minggu hari ini bisa memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu mengingatkan kami bahwa kami harus menyembah. Harus memuji Yesus Kristus sebagai Tuhan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus supaya orang-orang anak-anak sekolah minggu atau anak-anak yang lain di luar sana bisa menerima Injil. Sehingga mereka mendengar dan percaya kepada Injil Yesus Kristus adalah Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan teman-teman adik-adik sekolah minggu dari orang-orang yang belum percaya setiap minggunya. Kami berdoa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan dan kita mau berterima kasih kepada Pak Pendeta Arjuna Tampugolon. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat. Selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu. Terima kasih untuk kedatangannya dan kita sampai bertemu